Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Andi Mahfuz Hidayat dari kelas MJ301. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UAS ujian akhir semester dengan judul Menjaga Kedaulatan Teritorial NKRI di Tengah Tantangan Global. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan keberagaman yang luar biasa. Kekayaan ini adalah anugerah, tetapi sekaligus tantangan besar. Kedaulatan teritorial bukan sekedar soal batas wilayah, melainkan syarat utama agar negara bisa menjalankan hukum, pemerintahan, dan melindungi rakyatnya. Dalam tugas ini, saya memfokuskan pembahasan pada urgensi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi, serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan berperan menjaga keutuhan bangsa. Pendekatan yang digunakan dalam tugas ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Saya tidak hanya mengkaji teori, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas di lapangan, khususnya untuk pelanggaran wilayah di laut, Natuna, serta ancaman di wilayah perbatasan. Pendekatan ini dipilih agar pembahasan kedaulatan tidak bersifat abstrak, tetapi kontekstual dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Secara teoritis, keamanan nasional tidak lagi dipahami sebatas kekuatan militer. Keamanan mencakup stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga ideologi. Indonesia menganut konsep Sisankam-Rata yang menempatkan seluruh rakyat sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Selain itu, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan Nusantara menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa ancaman eksternal masih menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Kasus Laut Natuna Utara memperlihatkan bagaimana kapal asing masuk dan melakukan aktivitas ilegal. Meskipun Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah di kawasan tersebut. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga ekonomi dan diplomasi internasional. Selain ancaman dari luar, permasalahan internal justru seringkali menjadi celah yang memperlemah kedaulatan negara. Ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan, lemahnya kesejahteraan masyarakat, serta maraknya disinformasi dan radikalisme dapat menggerus persatuan dari dalam. Ancaman ini bersifat tidak kasat mata, tetapi dampaknya bisa sangat serius terhadap keutuhan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan teritorial. Pemerintah dituntut untuk memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan kualitas aparat keamanan, serta menegakkan hukum secara konsisten. Di sisi lain, diplomasi internasional menjadi instrumen penting untuk menjaga kedaulatan tanpa harus selalu menggunakan kekuatan militer.
Menjaga kedaulatan bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Disinilah pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis, yaitu membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban, memiliki nasionalisme, serta mampu berpikir kritis terhadap ancaman bangsa. Pendidikan menjadi benteng pertama dalam menghadapi ancaman non-militer dan ideologis. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kedaulatan teritorial merupakan fondasi utama keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini bersifat cukup kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan dunia pendidikan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada akhirnya, kekuatan Indonesia bukan hanya terletak pada wilayah, tetapi pada persatuan bangsanya. Juga di sisi lain peran pemerintah dan aparat negara menjadi faktor kunci dalam menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. Yang pertama, penguatan pertahanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan serta peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dan Polri sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman militer maupun non-militer. Pertahanan yang kuat bukan untuk agresi, tetapi sebagai bentuk deterrence atau pencegahan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan wibawa negara, menciptakan rasa keadilan, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah. Yang ketiga, diplomasi internasional yang aktif menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui diplomasi, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat posisi tawar, serta menyelesaikan konflik secara damai, sesuai dengan hukum internasional. Kemudian yang keempat, pembangunan wilayah perbatasan harus dipandang sebagai prioritas strategis. Wilayah perbatasan bukan lagi halaman belakang, melainkan beranda depan negara. Kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat akan memperkuat loyalitas warga, serta menutup celah ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi presentasi saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.